sedikit menyusahkan pihak lembaga keuangan. Apakah boleh kita minta jaminan aset? Nah, dan dari situ kita bisa melihat sejauh mana dia share-nya itu. Ada satu BBRS bangkrut. Kenapa? Karena banyak memenuhi keinginan. Yang diutamakan, yang nyambung itu yang aspek positifnya. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, sobat Aludi? Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Aludi pada kesempatan hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita ditemani oleh Bapak Ahmad Afandi Mahfud dari Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak. Saya panggilnya Pak Afandi ya. Oke. Alhamdulillah Pak Afandi, ini adalah channel Aludi di mana kita mencoba untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada loh pendanaan di luar perbankan yang insya Allah non riba yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UKM sehingga bisa dapat mengembangkan usahanya dengan lebih syar'i gitu. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa saja sih akad-akad yang ada di dalam equity crowdfunding dan securities crowdfunding gitu. Pada kesempatan kemarin kita sudah ditemani oleh dari DSN MUI yang menyampaikan bahwa ECF itu sebenarnya syariah, lebih syar'i lah dibanding transaksi di lembaga keuangan lainnya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita lebih dalam lagi membahas mengenai akad-akad yang ada di dalam ECF dan bagaimana apabila terjadi perselisihan setelah setelah proses pendanaan gitu. Oke, kita mulai ya, teman-teman sekalian. Baik, Pak Fandi, gini Pak, kalau menurut MUI sudut pandang, bukan menurut MUI ya, menurut fikih muamalah ya, bagaimana menurut fikih muamalah mengenai equity crowdfunding dan securities crowdfunding tersebut? Apakah kedua hal ini sesuai dengan fikih muamalah? Mungkin bisa dijabarkan Pak mengenai hal ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih sebelum saya menjawab pertanyaan tadi atas kesempatan yang diberikan bisa saya sharing dengan Aludi dan juga sekaligus mungkin barangkali sharing kepada publik ya. Tadi saya tepat sekali menurut saya bahwa transaksi yang menggunakan CF ataupun CF ini barangkali dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank itu memang saya anggap itu lebih tepat dan lebih syariah gitu ya. Karena memang nanti akan mungkin dijelaskan kalau di bank mungkin lebih banyak murabahannya begitu, sehingga itu tidak tepat sebetulnya dalam membuat atau menstruktur akad yang sesuai dengan kebutuhan ataupun kepentingan dan keinginan kedua pihak. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, sebetulnya secara umum semua transaksi itu tidak larangan ya, sesuai dengan kaidahnya yaitu al-aslu fil muamalah ibahah hatta yudad dalam batas. Jadi hukum asal transaksi atau bermuamalah itu tidak ada larangan, kecuali sampai ada dalil yang mengatakan atau mengharamkannya gitu. Jadi dalam hal ini maka transaksi apapun sebetulnya tidak ada masalah. Apalagi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa security crowdfunding atau equity crowdfunding ini sangat membantu sektor real ya, terutama investor retail ataupun UKM yang tidak bisa atau mungkin unbankable gitu mungkin ya, atau tidak layak pergi ke bank untuk mendapatkan pembiayaan. Maka ini adalah satu instrumen atau momentum yang tepat yang tentunya sesuai syariah gitu. Nah, pandangan fikih muamalah bagaimana? Seperti yang tadi saya jelaskan, itu sah-sah saja selagi memang rukunnya itu memang terpenuhi, syaratnya itu juga terpenuhi, maka semuanya itu adalah sesuai dengan syariah. Kecuali
ada hal-hal yang memang tidak syariah, misalnya objeknya yang diusahakan itu sesuatu yang melanggar syariah gitu ya, atau sesuatu yang memang tidak sesuai dengan rukunnya, itu tentunya nanti juga tidak sesuai dengan syariah. Oke, berikutnya mungkin ini Ustaz, saya pernah dengar sirkah yang mengenai sirkah gitu ya. Kira-kira kalau diimplementasikan di ECF maupun SCF itu cocok nggak? Ya, baik. Nah ini salah satu yang membedakan dengan bank, ya. Dimana kalau bank ini agak susah untuk menerapkan yang sifatnya partnership. Dengan adanya SCF atau ICF ini, maka syirkah memungkinkan untuk dibuat seperti itu. Bisa menggunakan musyarakah ataupun mudharabah dan sebagainya, tergantung kepada kebutuhan antara kedua pihak itu yang tepat yang mana. Karena mungkin kalau sektor real gitu ya, itu tentunya bukan kayak merubah jual beli begitu, ya, tetapi lebih tepatnya partnership ya, bisa musyarakah, bisa mudharabah, atau mungkin kalau di sektor pertanian bisa muzaraah, bisa musaqat, bisa salam, ya, dan sebagainya. Jadi ini yang mungkin belum ada di bank. Di bank mungkin ada musyarakah, ada mudharabah, tapi kalau muzaraah, musaqat itu kan nggak ada ya. Atau mungkin salam juga kayaknya nggak ada juga gitu. Ditambah lagi di kita tuh nggak ada bank pertanian gitu. Dibanding dengan Malaysia yang ada pertanian atau di Sudan dan sebagainya, itu kan mereka menyediakan satu investasi atau kegiatan investasi yang melibatkan sektor pertanian, dan itu yang tidak diambil oleh pihak lembaga keuangan syariah atau bank. Sehingga saya pikir ini akan jadi momentum lah untuk industri pertanian maju. Betul. Ya. Betul. Nah tadi sempat disinggung masalah syirkah salam segala macam. Boleh dijabarin dikit nggak Pak? Jenis-jenisnya syirkah itu apa aja sih Pak? Ya, baik. Kalau asyirkah itu kan artinya syaraka yusyariku ya. Jadi dia berpartisipasi ya. Ataupun mengambil bagian, saling mengambil bagian. Jadi bukan yang satu tapi saling. Jadi antara kedua pihak, saling gitu ya. Karena partnership itu harus ada kontribusi antara kedua pihak. Jadi kalau musyarakah itu adalah akad antara dua pihak, masing-masing mempunyai kontribusi. Nah, kontribusi ini yang akan dijelaskan dalam berbagai jenis asyirkah tadi. Ada syirkah mufawadah namanya. Syirkah mufawadah itu kontribusi antar kedua pihak, di mana masing-masing itu memberikan kontribusi, dan kontribusinya itu bisa equal ya, bisa sama gitu. Atau ada syirkatul wujuh. Nah, wujuh itu ya profesi ya. Antara dokter sama insinyur ini, jadi ada partnership itu. Ada lagi syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah ya persis dengan mudharabah. Artinya ada satu pihak, dua-duanya berkontribusi, tapi dia lebih kepada mudharabahnya, yaitu ada yang pihak yang memang kontribusinya itu bentuknya materi, tapi ada juga bentuknya yang memang non materi gitu. Jadi tergantung. Kalau saya tadi singgung masalah pertanian. Nah ini kebanyakan di antara petani atau praktek yang ada sekarang itu kebanyakannya petani tidak punya modal, gitu. Jadi mereka malah menyewa lahan, kemudian digarap oleh mereka. Sedangkan pupuk, kemudian sistem pengairan dan sebagainya itu diserahkan petani. Gitu. Nah intinya petani itu kenapa dia selalu merugi, karena dalam keadaan misalnya ada bencana banjir, dia tetap bayar sewa. Iya betul. Ya enggak. Jadi tetap rugi dia. Jadi dalam keadaan apapun dia tetap rugi. Maka ini perlu ada solusi sebetulnya gitu. Nah, maka dengan adanya partnership ini, akad ini, saya pikir ini lebih aslah, lebih baik, lebih tepat bagi antara kedua pihak, sehingga dalam konteks ini petani mungkin bisa lebih diperhatikan ya, termasuk risikonya. Jadi tidak hanya risk transfer, tapi ada risk sharing gitu. Nah, sama dengan UKM pun sama gitu ya. Sektor UKM misalnya yang sektor mikro, yang real gitu ya, PKL dan sebagainya. Saya pikir ini juga menjadi momentum. Makanya kan kalau saya tidak salah di SCF ini dia lebih baik dari sebelumnya, karena koperasi udah bisa. Ya betul.
Betul, betul. Jadi tidak hanya bentuknya PT. Betul, betul. Nah, ini momentum sebetulnya, karena kalau dengan adanya begini maka UKM harusnya lebih terlebih ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi lewat program ini, event ini bisa tercerahkan nih pegiat UKM ataupun agropreneur gitu ya, dengan adanya ini sesuai dengan syariah. Ya. Nah, kebetulan saya sendiri di STI di Syarikat Tani Islam Indonesia sebagai majelis syariah di situ. Jadi saya tahu betul bagaimana proses yang tidak mudah ya, memperhatikan nasib para petani seluruh Indonesia dengan segala permasalahannya begitu, terutama masalah pendanaan. Baik, Mas Yuta. Oh ya, teman-teman, di sebelah saya ada Mas Budiman, beliau CEO ya Mas ya? Iya. Dari Urun RI gitu. Iya. Soalnya beliau juga merupakan platform yang fully syariah ya Mas ya? Iya, betul. Mungkin ada pertanyaan mungkin Mas yang bisa disampaikan ke Bapak Afendi mungkin? Iya. Ustaz ini alhamdulillah tadi menarik Ustaz pembicaraannya, terutama tentang Ustaz ngebahas pertanian. Nah, ini satu hal yang jarang sekali. Memang saya sendiri dulu dari mantan perbankan juga ya. Memang saya jarang sekali, hampir tidak pernah ada pembiayaan yang masuk ke pertanian atau perikanan atau peternakan, tidak ada sekali. Nah, dengan adanya ECF dan ECF yang saat ini muncul ini, kan kayaknya membuka peluang berbagai macam akad ya yang bisa ada. Kalau di saham sih ya tentu hanya saham, tapi kalau di sukuk ini kan kayaknya ada berbagai macam peluang nih akad-akad dalam sukuk. Kira-kira ini apa aja ya Ustaz yang dalam ECF dan SCF ini yang akad-akad yang bisa dipraktekkan terutama dalam masalah sukuknya itu Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Pertama, instrumen ini sebetulnya kita harus melihat apa kebutuhan yang asas untuk contohnya komunitas petani itu. Ya, mereka misalnya, saya nggak mau yang bentuknya efek, ya mungkin bentuknya penyertaan contohnya gitu. Yeah. Nah, ini kan juga sesuatu yang harus kita akomodir ya. Bagaimana baiknya gitu. Nah, oleh karena itu maka muamalah itu sangat fleksibel sebetulnya. Selagi dia sesuai dengan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, maka itu dibolehkan. Satu contoh misalnya tadi saya cerita tentang pertanian ya. Pertanian. Kita tahu kompleks masalah yang ada di sektor pertanian ini. Betul. Sehingga petani ataupun mungkin nelayan juga itu tidak pernah kaya. Iya, ada idiom kayak gitu ya. Iya betul. Iya, kayak pedagang. Kaya bukan gila. Iya. Bahkan Nabi bilang sadil bilad al-falah. Penguasanya dunia itu ya al-falah gitu ya. Petani ya. Petani gitu. Jadi bukan orang di kantor. Iya. Karena bagaimanapun kita tetap terlibat dengan satu pertanian, kayak ini meja kok dari pertanian, perkebunan dan sebagainya gitu ya. Betul. Nah, oleh karena itu maka kita perlu ada satu terobosan tersendiri akad yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau misalnya tadi contohnya sukuk ya, gitu ya. Sukuk. Nah, maka bisa jadi ini kita menggunakan menstruktur akadnya itu pertama apakah karena ini baru ya. Maka ini hanya sekedar satu pandangan gitu ya. Karena kalau bisa tuh hanya cukup mudharabah, ijarah gitu ya. Musyarakah nggak ada, merubah nggak ada, salam apa lagi gitu. Nah, maka pertama kita harus memahami misalnya salam contohnya. Salam itu kan berbeda dari mudharabah. Di mana cara pembayarannya berbeda. Kalau salam di awal, mudharabah itu dia tergantung pada penyelesaian barangnya gitu ya. Ada yang pertama DP dulu 10%, tangannya ada lagi sampai terakhir pas finishing atau penyelesaian produknya itu baru dilunasi. Itu namanya akad apa? Muzarah muzarah tadi. Tapi kalau misalnya salam itu di awal. Pembayarannya nanti barangnya kemudian. Nah, jadi kayak kita pesan KFC gitu bayar dulu. Salam. KFC ya. Gitu. Jadi tergantung kepada ini. Nah, cuma kalau di pertanian salam tuh kayaknya nggak mungkin. Maksudnya petani tuh bayar dulu itu nggak mungkin.
Ya enggak. Petani kan dia menjadi istilahnya partner ya. Iya. Nah, tapi dalam hal ini mungkin karena dia harus bayar dulu. Nah, ini yang harus kita perhatikan, apakah dia itu sudah layak atau sudah punya kemampuan gitu. Iya. Nah, mungkin itu yang menarik itu udah mungkin bisa di mudzaroah tadi. Ya, cuma kategori mudzaroah tantangannya adalah kalau melalui platform. Nah, ini kan ada beberapa pihak nih platform nih. Iya. Iya. Nah, siapa istilahnya emitennya begitu? Iya, penerbitnya. Siapa yang pengelolanya atau yang arrangernya? Siapa yang investornya dan sebagainya? Nah, ini mudzaroah harus diaplikasikan ke dalam konteks ini gitu, sehingga ini tepat gitu. Nah, kenapa? Karena di mudzaroah seperti yang saya bilang tadi, secara syariahnya itu dia membedakan pembagiannya itu, misalnya apakah pengerannya itu dihandle oleh si penggarap, gitu. Ya, atau enggak, misalnya udahlah pengeran cukup dari hujan aja, kita lihat Allah gitu. Ya, nah ini beda dengan pengeran yang pakai teknologi, kemudian pakai mesin ya, dan sebagainya. Nah ini akan mempengaruhi ke dalam profit sharing, gitu. Termasuk risk sharing juga sama begitu. Nah, oleh karena itu maka dalam strukturnya, nah ini perlu dibincangkan. Tapi saya mengatakan tidak mustahil ya kita bisa menstruktur akad ini supaya sesuai dan tidak ada yang dirugikan, gitu ya. Artinya bisa saling dipahami gitu, kondisi masing-masing. Karena dalam sukuk itu bukan hanya dua pihak yang terlibat, kan gitu, apalagi penggunaan platform ini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya platform ini tentunya pasti lebih efisien dan lebih mudah bagi petani gitu. Dan yang dulu mungkin susah untuk mencari investor, sekarang mungkin lebih mudah. Itu salah satu keunggulannya gitu. Jadi dalam konteks ini mungkin petani bisa fokus dengan skillnya dia. Betul. Skillnya dia. Nah, yang keduanya mungkin mudharabah ya. Mudharabah juga menjadi salah satu yang dimungkinkan, cuma risikonya agak besar. Kenapa? Karena namanya sektor pertanian. Kenapa bank itu nggak mau? Karena risikonya juga panennya juga nggak jelas. Iya, betul. Panennya nggak jelas. 1 hektar, ekspektasi 1 ton beras, pokoknya nggak nyampe. Ya enggak. Apa yang terjadi nih kalau kayak gini? Rugi dong bank kayak gini. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau misalnya di pertanian, ya petani ya dia maunya yang menggarap gitu aja kan gitu. Iya. Nah, tetapi sekali lagi bukan mustahil, kita perlu mencoba bagaimana menerapkan ini yang tepat bagi mudharabah ini. Karena kalau di mudharabah, mudharibnya itu petani. Gitu. Mudharibnya petani. Investor itu berarti ya dia problema atau yang punya dana kan gitu. Iya. Sehingga petani ini walaupun ada risk sharingnya, tetapi harus hati-hati juga. Kenapa? Karena risikonya itu bisa dirubah gitu. Yang tadinya dia amanah itu menjadi ad-dhaman maksudnya. Jadi kalau menurut kitab Nazih Hamad itu ada inqilab al-amanah ila ad-dhaman. Jadi perubahan status dia yang amanat itu menjadi tanggung jawab. Amanah itu kalau ada kerugian materi dia nggak ikut bertanggung jawab. Karena mudharabah gitu ya. Iya. Tetapi kalau dalam konteks ini itu bisa dirubah dia. Misalnya dia pura-pura banyak hama gitu, padahal nggak ada hama. Ya nggak, pura-pura macam-macam lah, sehingga menyebabkan ada semacam kesengajaan bahwa investasi ini merugi. Nah, ini harus hati-hati di situ. Ya. Apalagi konteks sekarang kulturnya petani itu ya dia hanya menggarap dan sebagainya, itu nggak mau tahu, padahal sesuatu yang dilakukan itu bisa jadi merugikan. Nah, ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Berikutnya musyarakah. Musyarakah itu yang paling enak tuh sebutnya kalau musyarakah, dia petani, dia penggarap, dia juga punya yang si pemilik lahan. Nah, ini enak nih. Tapi kalau dia petani tapi bukan pemilik lahan, nah ini berat. Tapi kalau di petani ya, penggarap iya, pemilik lahan iya, cuma nggak punya modal. Nah, itu mungkin kategori musyarakahnya mungkin lebih enak ya.
kalau menurut saya, termasuk kalau tadi mudoroba gitu. Cuma kan nanti itu ngajarnya kalau terjadi default atau terjadi gagal dalam apa namanya panennya nanti. Iya, panen sebagainya. Nah, ini kan perlu ada hitung-hitungan. Ya. Betul. Berapa kegagalannya, berapa distribusi antara keduanya dan sebagainya. Nah, ini perlu ada due diligence itu yang ini ya. Sehingga tepat itu pembagiannya. Tapi menurut saya secara keseluruhan tidak ada mustahil menurut saya. Iya, betul. Kita harus mencoba. Ya, buktinya di negara juga ada soalnya. Yang sudah menerkai Malaysia gitu. Mudara berjalan di sana. Nah kan, why not di kita ya? Kan? Iya. Apalagi di sana sudah ada apa namanya? Ya itu apa namanya? Saya kan ngelihat Ustadz ada banyak pengalaman ya, melanglang buana lah di Kazakhstan, di Malaysia, di Brunei dan di berbagai negara lain gitu. Nah kita mungkin bisa share Ustadz pengalaman Ustadz di negara-negara itu tuh penerapannya itu seperti apa sih? Tadi sempat sebut Malaysia, cuman ada nggak negara lain yang juga mungkin menerapkan tadi ada muzaroah seperti apa sih Ustadz? Ya, baik. Kalau misalnya di Kazakhstan ya, Kazakhstan itu kan dia sektor pertanian kebetulan, jadi nggak banyak sawah kayak kita kan Subang, Indramayu, sawah semua isinya. Iya. Betul. Apalagi di tempat-tempat di Jawa kayak Jakarta kan kerjasama sama Ngawi itu kan karena banyak sawah. Iya. Kazakhstan kebetulan energi, bidangnya. Dia energi, tapi dia karena bekas Rusia, ya. Jadi dia udah di booking, ya. Anda menghasilkan sekian energi harus dikirim ke Rusia. Gitu. Jadi pipanya udah kesambung tuh. Di negaranya kan diambil sama Cina dan Rusia, gitu. Kalau ke Cina, gitu. Harus ke Rusia. Jadi mungkin aplikasi lebih kepada renewable energy di sana. Atau energi yang memang green, yang hijau gitu ya. Jadi beda konteksnya lah gitu. Maka dalam hal ini di sana juga sudah diterapkan. Bahkan pemerintah Kazakhstan punya namanya AFC, Astana International Finance Center, di mana di pusat ini semua kegiatan keuangan menjadi satu, termasuk Islamic Finance, keuangan syariah. Nah, keuangan syariah ini menariknya tidak boleh orang lokal menghandle, harus orang asing. Jadi menarik ya. Kayak itu. Karena yang ekstremis. Iya. Orang lokalnya justru Coba bayangkan, ada satu lembaga zakat di sana yang tidak dibiayai pemerintah, pun besar. Nggak ada, pemerintah nggak boleh bercampur itu, nggak boleh. Tapi dibiarkan sama pemerintah berkembang sedemikian bagusnya. Tapi pemerintah nggak ikut campur ngurusin zakat ya? Malah bagus ya. Jadi donasi crowdfunding begitu loh. Dan macam-macam. Gitu. Nah, tujuannya dari segi politik pemerintah pengen tahu mana yang paling baik nyumbang. Oh ini dari mana dananya sumbernya? Ditelusuri. Dari situ. Gitu. Nah, termasuk misalnya ada mufti apa semuanya itu dari luar, bukan dari Kazakhstan. Nah, yang menarik lagi bahwa Kazakhstan itu declare sebagai pusat keuangan syariah di Asia Tengah. Jadi negara sekitar kayak Kyrgyzstan, Turkmenistan, Azerbaijan, kemudian Uzbekistan itu tempatnya di Kazakhstan. Jadi menjadi pusat Islamic Finance itu. Kebetulan saya visiting profesor di situ. Jadi betul-betul Islamic Finance itu dibuat satu yang pusat yang bisa memenuhi kebutuhan negara-negara sekitar, utama di Asia Tengah itu digadangkan. Dan lagi-lagi di sana pemetaan terhadap sektor industri keuangan syariah itu tentunya berbeda dengan yang di Indonesia ya. Di sana misalnya sektor halal contohnya. Yang sektor halal itu sudah pakai sudah pakai mobile artinya. Jadi aplikasi untuk pembiayaan sama kayak kita sudah pakai ini semua gitu. Sudah pakai teknologi lah. Teknologi dan mereka tapi ini semua itu dari luar semua. Jadi ekspornya itu banyaknya dari luar semua. Makanya yang kerja di IFC tadi itu banyak orang asing. Bukan lokal ya, bukan. Jarang lokal admin aja. Banyak orang asing semuanya.
dan mereka justru banyak orang-orang barat gitu ya, kalau IT engineer-nya orang barat sebagainya gitu. Nah, tapi menariknya bahwa mereka itu sama concern dengan gitu. Jadi mereka sudah bisa memilah mana itu syariah, mana itu Islam. Mana itu syariah, mana itu Islam. Oh, malah mana syariah, mana Islam gitu ya. Paham mereka kalau syariah itu ya potong tangan, ya. Atau mungkin hudud dan sebagainya. Jadi itu yang pemahaman. Bahkan makanya karena mereka sekuler, di sana mayoritas Islam, tapi ya sekuler kayak Turki aja. Cuma itu tidak wajib, ya. Jadi biasa gitu. Menarik sekali nih. Oke, Ustadz. Oke, tadi kan bicara tentang akad ya Pak, Ustadz ya. Nah, sekarang yang perlu kita teman-teman ini ingin kiranya perlu diketahui apa saja yang perlu diperhatikan berkaitan dengan akad. Seandainya nih teman-teman ingin jadi investor, itu apa saja yang perlu diperhatikan di dalam tanda tangan suatu akad gitu. Begitu juga untuk UKM-nya, apa saja yang perlu diperhatikan hak dan kewajibannya gitu yang harus dia penuhi di dalam suatu akad itu. Ya. Kalau kita bicara akad, tentunya yang harus diperhatikan itu adalah rukunnya. Rukunnya ya? Iya, karena kalau rukunnya satu nggak ada, batal. Oh, gitu. Rukunnya apa aja nih Ustaz? Rukunnya ada 3. Satu namanya al-aqidah ini, 2 pihak yang berakad. Itu harus ada. Nah, syaratnya macam turunannya, dari umur sebagainya. Yang kedua ada namanya al-maqsud alaih, objeknya. Objeknya harus ada, objeknya harus jelas, objeknya harus transparan, tidak disembunyikan objeknya itu ya, dan tidak melanggar aturan syariat. Nah, itu jelas. Yang ketiga itu adanya as-sighah. Sighah itu ijab kabul, nikah lah gitu ya. Itu harus jelas, dinyatakan, tidak ada paksaan, nah seperti itulah. Ini minimal ada 3 gitu. Nanti kalau akad apa itu akan menyelesaikan. Ya. Kemudian setelah itu baru syarat-syaratnya gitu. Itu harus perhatikan. Dengan begitu maka ya ini pertama kita akan nanti sudah syariah. Selagi itu tidak dipenuhi, otomatis nggak ada syariah. Kan begitu. Itu yang paling utama itu adalah di situ. Nah, compliance kepada itu, nah ini yang mungkin dalam setelah akadnya itu, ini yang perlu dimonitor. Nah, comply nggak dengan itu? Dia konsisten nggak dengan itu? Misalnya contoh ya, contoh di bank syariah contoh yang gampang, ada nasabah dikasih pembiayaan 1M, tenor 5 tahun, ya. Otomatis usaha yang dilakukan itu harus syariah. Cuma di pertengahan tenor tahun kelima dia tergoda nih bisnis yang tidak halal. Nah, kan biasanya dia enggak. Iya betul. Bagaimana bisa bank nanti dapat income dari yang tidak halal dong? Iya betul. Nah, persis kayak gitu. Makanya kalau di saham itu kan ada DES, ada perfect syariah yang, nah itu kan per 6 bulan tuh di update terus. Ada yang terkeluar, ada yang masuk dan sebagainya. Tujuannya salah satunya itu adalah memastikan agar bisa sesuai dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya sahabat Aludi pada channel Aludi. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih dari Isyirka maupun dari Syafiq. Dari Isyirka ada Bapak Gunawan sebagai CEO-nya. Mungkin sedikit perkenalan Pak. Isyirka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Aludi. Perkenalkan saya Gunawan Arifin. Saya ada CEO dari PT Sirka Dana Investama atau nanti kita kenal dengan nama brandnya Esirka. Alhamdulillah kami insya Allah sedang pengajuan izin ke OJK. Kita lebih bergerak kepada pembiayaan food and beverage, terutama yang franchise. Baik nanti insya Allah kuliner-kuliner mulai dari yang paling rendah, insya Allah dari mulai 1 juta sampai nanti kita bisa sampai 10 miliar untuk pembiayaannya. Demikian sahabat-sahabat, salam kenal, semoga kita nanti bisa berkolaborasi. Tuh kan keren. Nah sebelah saya ada Mas Kevin, CEO dari Syafiq. Mungkin sedikit perkenalan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aludi, perkenalkan saya Kevin Kaperdana, co-founder dan CEO dari PT Syafiq Digital Indonesia atau nama platformnya Syafiq.
Ya, sama seperti dengan Pak Gunawan juga. Kebetulan Syafiq juga sebagai salah satu calon dari penyelenggara securities crowdfunding yang syariah. Sama juga kita juga sedang lagi proses perizinan di OJK. Untuk dari sisi bidang usaha sendiri, sebenarnya Syafiq tidak membatasi bidang apapun selama dia match dari dua sisi, yaitu bisnis maupun syariahnya. Jadi atas dasar itulah Syafiq mencoba untuk sebagai penjembatan dari kedua belah pihak, yakni dalam hal ini pemodal maupun penerbit untuk bisa bersyirkah secara syariah dan menguntungkan, insya Allah. Oh, Masya Allah, luar biasa ya teman sahabat-sahabat Aludi. Nanti sahabat-sahabat yang punya bisnis nih, baik dalam bentuk food and beverage maupun yang lainnya, bisa berkolaborasi dengan teman-teman platform di Aludi, ya, bisa Sirka, bisa Syafiq maupun Urun RI, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Tadi ada kita diskusi mengenai akad dan jenis-jenisnya akad. Sekarang kita lanjutkan mungkin berikutnya nih Pak Afandi. Saya dengar nih ya, kalau di syariah itu nggak boleh ada denda dalam akadnya. Itu apa betul atau kurang tepat? Gosip atau mungkin perlu dijelasin nih Pak. Baik. Bicara denda sebetulnya secara ijtima ataupun konsensus ulama mengatakan tidak dibenarkan adanya denda. Cuma dalam praktek transaksinya itu memang sedikit menyusahkan pihak lembaga keuangan jika itu memang terjadi default atau terjadi gagal bayar oleh nasabah. Ini konteks bank ya, konteks bank. Nah, karena itu perlu ada ikhtiar atau ada cara yang bisa memitigasi bagaimana supaya nasabah tersebut tidak mengulangi perilaku yang jeleknya dan tidak merugikan pihak bank. Nah, dalam hal ini ada dua jenis sebetulnya. Pertama ada namanya ta'wid, ya. Ta'wid, istilah ta'wid. Ta'wid ini maksudnya mengganti. Jadi bahasanya bukan denda gitu. Jadi rugi, gitu. Mengganti rugi tapi at cost. Gitu. Jadi ketika nasabah itu, ini konteks nasabah ya. Nasabah itu dia misalnya gagal bayar dan mengakibatkan bank itu mengeluarkan biaya ya atas kegagalannya itu, biaya itulah yang ditanggung oleh si nasabah. Gitu. Nah, dalam konteks ini standar IOV mengatakan tidak boleh nyatakan di akad di ketika tanah akad nggak boleh. Nggak boleh nyatakan tuh sekian nominalnya. Jumlahnya sekian. Ya, karena kan nggak tahu, nggak jelas. Iya. Dia macet apa enggak, atau kalau macet berapa biayanya kan masih belum jelas gitu. Tapi ada juga lembaga keuangan yang kasih range gitu. Kalau biayanya sekian sampai sekian maka akan kenanya sekian gitu. Nah, ada juga yang mengatakan seperti di Malaysia dia pakai persentase, gitu, 1% gitu ya dari plafon, maka itulah istilahnya ta'widnya, penggantinya. Nah, cuma yang dimaksud persentase itu adalah kira-kira itu ya, estimasi. Nah, estimasi. Kalau ternyata kurang dari itu, maka sisanya itu tidak boleh diambil. Itu harus dibalikin. Gitu. Ataupun kalau misalnya hasil dari uang ta'wid tadi itu tidak boleh sebetulnya digunakan untuk kepentingan bank. Jadi dia dalam posisi akuntansi tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank. Gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua adanya takzir. Nah, ini lebih kepada hukuman. Jadi ada nasabah yang mampu tapi dia malas. Gitu. Nah, itu kan nanti kan bisa dicek, dilihat riwayatnya sebagainya. Nah, jadi tidak hanya 5C tuh, tapi ada yang DLL-nya juga gitu. Apakah dia ini memang karena malas atau enggan atau apa tabiatnya yang memang bisa merugikan pihak bank, maka itu dikasih hukuman. Nah, hukuman ini ulama sepakat dibolehkan karena dia sudah mengingkari janjinya, gitu ya. Jadi beda dengan yang pertama tadi. Maka ini penerapannya seperti itu. Nah, dalam konteks ini bank itu mungkin beda-beda implementasinya gitu ya. Ada yang tadi ta'wid, ada yang takjil. Tapi secara keseluruhan istilah denda sebenarnya tidak ada. Istilahnya nggak boleh. Kan kalau balas sedikit namanya fine. Nah,
penalti atau fine itu nggak boleh, nggak ada gitu. Oh. Cuma bagaimana menyiasati supaya tidak merugi dengan dua cara tadi itu. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana memitigasi supaya ini tidak terjadi. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Supaya nasabah itu tidak default gitu. Dengan cara ya pendekatan secara personal ya, supaya nasabah itu menjadi bagian dari bank gitu ya. Dengan itu maka ada hubungan. Jadi hubungannya bukan antara kreditur dan debitur. Apalagi kalau akadnya partnership, musyarakah, mudharabah, partner gitu. Saling kenal dan sebagainya. Sehingga default atau case gagal itu semaksimal mungkin bisa dihindari. Nah, yang menarik itu yang kalau hukuman itu kayak mana bentuknya, Ustaz? Hukuman maksudnya? Yang kan ada takdir, ada tajir. Nah, hukuman itu yang kedua hukumannya. Ya, hukuman itu biasanya Kenapa ya? bentuknya ya uang, finansial gitu bentuknya. Bukan hukuman di penjara gitu, Bu. Kasih. Iya, jadi tidak, kalau di konven kan langsung di auction ya. Langsung dilelangkan begitu ya. Nah, di kita itu kan menuju lelang tuh nggak begitu. Nggak langsung kayak konven gitu, ada tahapannya. Boleh diceritain nggak, Ustaz, biar teman-teman Ya, tahu. tadi tahapannya. Pertama kita melihat dulu nih nasabah ini atau orang ini apakah layak dia ketahuin gitu, apakah ketajir. Kalau tahapan udah masih juga bandel, nah mau nggak mau, karena ada POJK mengatakan membolehkan itu. Gitu. Bahkan di fatwa itu ada 5 fatwa terkait dengan itu. Ya, POJK juga ada, PBI dulu juga punya gitu. Ya, dan murabahah yang paling baik ternyata gitu ya, tentang pembiayaan bermasalah gitu. Gitu. Jadi nah, di dalam solusinya, nah ini yang membedakan dengan konven ini terkait dengan gagal bayar ini, maka bisa dikonversi ke akad lain. Seperti MBT misalnya, ijarah menjadi tamlik, atau ke mudharabah ya, atau ke musyarakah dan sebagainya. Ini yang tidak ada di bank lain gitu. Nah, kembali kepada yang tadi, saya pikir hukuman tadi jenis tergantung kepada tingkat ini ya. Seseorang kan analis kan bisa memprediksi, menilai lah ya, di internal bank atau di lembaga keuangan itu nasabah ini seperti apa kelakuannya gitu. Sehingga penerapannya itu mungkin bisa berbeda dan case by case gitu. Saya ada satu nih, Zat. Tapi semoga nggak saya penasaran aja, Zat. Kalau dalam sukuk konversi akad ini gimana nih caranya nih? Baik. Kalau suku dikonversi ya mungkin aja sebetulnya ya. Cuma ini kan convertible gitu, Zat. Ada nggak ya convertible? Mungkin nggak sih? Ya, kalau di Indonesia kita kan belum pernah mendengar ya. Dia bisa, kecuali kalau convertible bonds ya, dia dikonversi kepada ekuitas gitu ya, atau saham gitu. Itu memungkinkan itu. Tapi kalau misalnya saham, yang tidak boleh yang jelas itu adalah preferred share. Itu yang tidak boleh, yang jelas ya. Karena itu sudah tidak syariah gitu. Ya, jadi dia punya privilege, sementara orang lain juga punya hak yang sama, kan gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya dikonversi, yang kalau menurut hemat saya, yang pertama diselesaikan dulu itu. Nah, sebelum dia konversi ke saham. Jadi dia tidak bai'atain fi bai'ah gitu ya. Jadi tidak campur. Selesaikan dulu yang suhu ini selesai, baru dia bisa konversi ke saham gitu. Jadi peralihannya proses seperti kalau misalnya take over. Ya, take over. Iya, selesaikan dulu yang awalnya tuh, baru dia pindah ke yang baru. Baru akad baru gitu ya. Iya, dia akad baru. Jadi udah nggak ada kata sama yang sebelumnya gitu. Oke, baik. Wah, menarik sekali tuh ya. Jadi sahabat Aludi, nih yang perlu diketahui untuk teman-teman sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan pendanaan secara syariah, yang dalamnya akadnya itu ada masalah tasfid, ganti rugi ya segala macam, itu perlu menjadi perhatian. Begitu juga para investor gitu, dalam melakukan investasi di ECF maupun SCF nanti, itu perlu banget diperhatikan jenis akadnya dan apa saja yang tercantum dalam akadnya. Nah, berikutnya Ustadz, kalau dalam konteks SCF nih ya, SCF kan saham nih ya yang jadi jaminan.
untuk mitigasi risikonya itu apakah boleh kita minta jaminan aset untuk mitigasi risiko apabila ada default? Baik, sebetulnya konteks jaminan ini kan kalau dikonven untuk memitigasi risiko ya, ketika dia gagal, lalu ada sesuatu yang bisa men-secure dia sehingga tidak merugi lebih banyak kan gitu. Nah kalau di syariah kan kita lihat konteksnya agak rumit karena begini ya. Kadang istilah di dalam fikih itu tidak tepat atau mungkin susah menjalankan di konteks sekarang, gitu. Contoh begini misalnya, utang, ya, utang itu kan boleh. Nabi juga pernah berutang, tapi utangnya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Bukan beli ini mobil Mercy gitu saya. Gitu, ya. Ini mohon maaf nih, saya contoh di Aceh ya. Saya pernah ke Aceh itu. Ada satu BBRS bangkrut. Kenapa? Karena banyak memenuhi keinginan. Nasabahnya itu konsumtif. Ada yang kawin 2, kawin 3. Ini sudah lari dari kebutuhan kan. Tapi bank menolak? Nggak menolak. Kalau selagi waktu itu saat aplikasi dia sesuai, layak dan sebagainya, nggak ada istilah menolak. Tapi prakteknya kan nggak semudah yang di awal. Sehingga dia terjadi default dan sebagainya kan gitu. Maka perlu ada jaminan kami itu. Nah dalam konteks ini mungkin di sukuk tergantung kepada akadnya kalau di sukuk ya enggak. Ada jaminannya tuh proyeknya. Gitu. Jelas ya kalau proyeknya. Iya. Sesuatu yang bisa menjamin lah kan gitu. Nah tetapi kalau misalnya di dalam saham misalnya saham equity, maka yang dijaminkan disebutnya adalah share-nya dia itu. Apa istilahnya share tuh? Penyertaannya dia itu. Penyertaannya dia itu. Ya. Kalau misalnya dia berbuat sesuatu yang mungkin tidak sesuai kesepakatan, nah itu kan berarti kan merujuk kepada kepesertaannya dia itu. Nah, seingat saya itu share itu kan jenisnya macam-macam ya. Betul. Dan jenis itu dia akan menguraikan, menjelaskan hak dan tanggung jawabnya. Gitu. Jadi kan beda-beda ya. Betul. Nah, dan dari situ kita bisa melihat sejauh mana dia share-nya itu. Yang berat tuh kalau dia majority shareholder, kemudian dia berbuat yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau memperasaan sebagainya. Nah, ini mungkin urusnya ke legal jadinya gitu. Iya. Lebih kepada urusan bukan ke syariah, lebih ke legal gitu. Karena dia sudah keluar dari konteks itu ya. Tapi dalam arti kata boleh Ustaz kalau misalnya kita minta jaminan aset, baik di equity maupun di sukuk, boleh atau tidak ya? Kalau saya lihat, ya sebetulnya saya dibilang kalau saya lihat di akadnya, contoh ya, tergantung pada akadnya gitu. Sebab gini, secara umum ini umum ya. Kalau akadnya mudharabah itu kan sebetulnya nggak ada jaminan. Iya nggak? Masa mudharabah dikasih jaminan? Udah tahu di mudharabah itu di kontribusinya dia bukan materi. Memang dia nggak punya materi, hanya skill. Itu jaminannya, gitu ya. Kredibilitas itu jaminannya gitu. Tetapi kan dalam konteks sekarang, nah ini kan mungkin agak berbeda gitu. Makanya orang kenapa mudharabah diwajibkan ada jaminan? Itu bukan mudharabah namanya, kan gitu. Nah sehingga ini yang mungkin agak sulit ya untuk menerapkan dalam konteks transaksi saat ini ya, tidak seperti yang dahulu gitu ya, di mana keuangan itu dinamikanya tidak seperti yang saat ini. Nah kalau menurut saya dalam konteks kekinian ini, maka yang paling penting itu adalah bahwa ada dua hal, satu aspek syariah, satu aspek legal. Aspek legal itu hukum positif, ya enggak? Karena bagaimanapun di negara kita ini hukum positif yang diutamakan, betul enggak? Bukan syariahnya. Fatwa bisa keluar selagi dia tidak dibuat aturan, dia nggak berlaku. Kayak merokok, ada fatwa yang haram, banyak yang merokok. yang bikin fatwa juga merokok. Karena dia tidak dibuat peraturan, hanya himbauan, iya enggak? Kayak gitu persis. Tapi kalau negara kayak Pakistan, Iran, nah itu nomor satu syariah, diunggulkan syariah, nah, gitu. Maka kalau menurut saya tadi itu syariah dan legal. Nah kadang-kadang antara syariah itu nggak nyambung di kita di Indonesia ini, ya nggak nyambung.
Yang diutamakan, yang nyambung itu yang aspek positifnya, hukum Indonesianya. Nah, hukum Indonesia yang mewujudkan ada jaminan. Nah, itu jadi di situ. Kendala yang sulitnya ketika kita mengaktualisasikan dalam konteks transaksi saat ini, di mana itu tidak semuanya bisa sesempurna apa yang diminta di dalam fikih atau lainnya itu. Baik. Oke. Jadi teman-teman kira-kira ada pertanyaan nggak? Iya, ini satu hal yang sangat ini Kiai, gimana cara mengimplementasikan dunia saat ini dengan fikih yang saat itu dengan keadaannya pun yang berbeda ya Ustaz. Mungkin ada satu kaidah fikih Ustaz yang terkait itu ya, saya agak lupa, la yunkaru analisis hada taghayyuru bi taghayyuril awqat wal azman ya, betul Ustaz. Iya, betul. Kalau seperti itu nih gimana nih? Tadi kalau artinya ya tidak diingkari bahwa ijtihad itu akan berubah seiring dengan waktu dan zaman ya. Nah itu dengan keadaan sekarang, semisal nih Sob, kalau dulu kan kalau misalnya ada dia bekerja sama terus dia one prestasi, mungkin hukuman sosial sudah sangat cukup buat mereka karena posisi seperti itu. Nah sekarang kita ini kan securities crowdfunding nih, investornya dari mana-mana dan bahkan nggak kenal dengan saya nggak pernah bertemu langsung gitu. Nah, ketika ada satu hal yang terjadi one prestasi, terus tidak amanah. Nah, ini secara syariah nih apa nih yang bisa kita lakukan di keadaan yang modern saat ini? Gimana? Ternyata suaminya meninggal, ternyata dia kecelakaan. Nah ini kan mohon maaf, kebanyakan nazir kita nggak jelas. Ya profesional aja. Kita tuh menganggap zakat itu seperti sedekah. Jadi misalnya orang miskin, dia kemampuannya nyopir, dia bisa nyopir, dibelikannya mobil dari zakat. Nah itu, padahal kalau kita kan nganggapnya untuk makan.